Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun Siregar, kelas A28 dengan nomor NIM 2281131395. Tugas Cirebon Studi. 1. Memilu dan 7 bulanan. Tradisi memilu yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat kedungsaan merupakan bagian dan ritual kehamilan mencapai umur 7 bulanan. Kebiasaan meminta ini sama seperti masyarakat Jawa pada umumnya, dalam rangka melaksanakan adat atau tradisi yang secara turun-temurun telah dilakukan nenek moyang mereka, meskipun dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Cirebon. Persiapan dan perlengkapan untuk melaksanakan upacara memilu ini sendiri. Untuk pertama-tama disiapkan bahan-bahan untuk keperluan upacara, yakni jarit atau tapi atau kain panjang 7 lembar, dan masing-masing lembarannya memiliki warna yang berbeda-beda. Mematur rumah-rumahan yang sudah dihias, pendi atau balanga, semacam tembikar yang pada zaman dahulu dipakai untuk mengambil air, yang berisi air, berbagai jenis tanaman dan beberapa uang logam, kembang 7 rupa, sesaji yang berisi antara lain nasi uduk, jawadah pasar, rujak parut, rujak asam, rujak pisang, rujak selasi, aneka buah dan umbi-umbian, dan tebulung, kelapa muda yang telah digambar salah satu tokoh wayang atau biasanya tokoh Arjuna. Tradisi memiliki biasanya dilakukan pada sore atau malam hari. Acara ini dilakukan dengan pembacaan kitab Al-Barjanji dan di rumah yang dua gawe. Selain berjanji, juga dibacakan Al-Quran, surah Yasin, Luqman, Maryam, Yusuf, An-Nur, dan Muhammad. Di tengah-tengah orang yang sedang mengaji dan berjanji, diletakkan wadah yang berisi air. Air ini kemudian akan dicampurkan ke dalam wadah air dan disediakan untuk mandi suami istri di rumah-rumahan yang sudah disediakan di luar rumah. Setelah yang mengaji dan berjanji selesai, makan dibagikan, dan air yang tadi dibawa keluar kemudian dicampur di wadah atau di rumah-rumahan. Kalau di daerah kami, kalau 7 bulanan itu memberi makan kepada anak yang 7 bulan itu, dan di sini dinamakan Indahan Songgot namanya. Jadi kita memberi makan pakai nasi, ikan besar, udang besar, serta diupah pakai ayam kampung, serta diberi kain kepada orang yang hamil itu, dan dibuat kain itu untuk kain sholat. Kita ucapkan selamat sampai kelahiran bayinya dan tidak ada penghalang sedikit pun. Nagelongso lulusi. Ritual ini ketika kandungan mencapai usia 9 bulan lolos antara lain. Jadi ritual ini mengharapkan kelancaran ketika kelahiran lolos, yang menjadi nama makan bubur yang khusus dibuat untuk ritual ini. Bubur lolos adalah jenis juada yang hanya atau yang lunyuh atau licin. Ini merupakan
perlambang dan harapan kelahiran seperti bubur lolos ini, yaitu licin dan lancar. Bubur ini disajikan dan dimakan setelah pengajian dalam juga dibagikan kepada tetangga. Dan setelah bayi sudah lahir, kalau kebiasaannya di daerah kami diajarkan bagi laki-laki dan dikomatkan bagi perempuan dan diupah-upah pakai ayam, lalu kita ucapkan selamat-selamat. Ritual puputan. Ritual ini dilakukan setelah pusar bayi putus. Umumnya dilakukan antara umur 3 sampai 7 hari. Ketika puputan ini sambil memberi nama untuk anak tersebut, dan jika mampu sekalian melakukan akikah, yaitu menyembelih kibas, dan untuk laki-laki 2 dan 1 untuk perempuan. Acaranya sama seperti ritual sebelumnya, yaitu dilakukan pembacaan Al-Quran dan bersama atau pembacaan berjanji dan menari. Dalam acara puputan ini dilakukan prosesi penguburan ari-ari menurut Bibi Asri yang berprofesi sebagai puraji. Ari-ari tersebut dan setelah 7 hari kelahiran dibuat akikah, 2 kambing untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan kalau di daerah kami, dan disedekahkan dan dipanggil orang makan kenduri namanya dan dibacakan al-barzanji. Demikianlah ritual singkat yang dapat saya utarakan dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.